Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 17 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian Fadailul A'mal karya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-31 dari fadilah tahlil. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى النبي telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam A'rabiyun, seorang Arab desa, alaihi jubbatun, yang dia memakai jubbah, min tayalisah, dari baju tayalisah. Tayalisah itu baju yang menutupi pundak, itu namanya tayalisah, ya, disampirkan pada pundaknya. Makfufatin, yang dibordir tepinya, bidibaji, dengan sutra. Faqala, maka orang Arab desa ini mengatakan, inna sahibakum, sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada, ini, yuridu, dia ingin, raf'a kulli ra'in, meninggikan setiap penggembala, wa bani ra'in, dan anaknya penggembala, wa yada'u kulla farisin, dan merendahkan, dan dia merendahkan kulla farisin, setiap ahli kuda, wa bana farisin, dan anaknya ahli kuda. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Fajalasa, lalu beliau duduk. Faqala, lalu beliau bersabda, inna Nuhan, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, lama hadaratul wafatu, tatkala hadir kepada beliau kematian, maksudnya menjelang mati. Ta'abnaihi, Nabi Nuh memanggil dua putranya. Jadi Nabi Nuh punya dua putra. Faqala, maka Nabi Nuh mengatakan, inni qasun alaikuma alwasiyah, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian berdua akan satu wasiat. Wasiatnya adalah amurukuma bithnain, aku perintahkan kalian dua perkara, wa anhakuma anithnain, aku larang kalian berdua dari dua perkara. Anhakuma anis syirki wal kibri, aku melarang kalian berdua dari syirik dan sombong. Wa amurukuma bila ilaha illallah, dan saya perintahkan kalian berdua untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna samawati wal arda, karena sesungguhnya langit-langit yang 7 dan bumi, wa ma fihinna, dan apa saja yang ada padanya, lawudi'at fi kaffatil mizan, atau fi kiffatil mizan, kalau diletakkan pada satu sisi timbangan. Wa wudi'at la ilaha illallah, sementara la ilaha illallah diletakkan fil kiffatil ukhra, pada sisi timbangan yang lain. Kanat, adalah timbangan la ilaha illallah, arjah minhuma, itu lebih kuat atau lebih berat daripada di antara keduanya. Walau anna samawati wal arda, dan bahwasanya, kalaulah bahwasanya langit-langit dan bumi, wa ma fihima, dan apa saja yang ada pada keduanya, kanat halqatan, dia itu menjadi satu lingkaran. Fawudi'at la ilaha illallah, lalu la ilaha illallah ditaruh alaihima, di atas langit bumi. Laqasamathuma, sungguh la ilaha illallah meremukkan atau menghancurkan langit bumi. Wa amurukuma, dan aku juga memerintahkan kalian berdua, bi subhanallah wa bihamdih, untuk selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, yaitu subhanallah wa bihamdih, salatu kulli syai',
salatnya segala sesuatu, wa biha dan dengan sebab subhanallah bihamdih yurzaku diberi rizki kullu syai'in segala sesuatu. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dan beliau mengatakan derajatnya sahih. Ini hadis saya merasa sudah sering menyampaikan dan ini sangat jelas menunjukkan fadilah la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Maksudnya lebih berat bagaimana? Seandainya la ilaha illallah itu diwujudkan dalam suatu bentuk, ada bentuknya, karena la ilaha illallah itu enggak ada bentuknya. Andaikan ada bentuknya, maka kemudian ditimbang mana yang lebih berat, langit bumi atau la ilaha illallah? Itu lebih berat la ilaha illallah. Bukti bahwasanya la ilaha illallah lebih berat andaikan langit bumi itu dijadikan satu lingkaran, kemudian la ilaha illallah yang sudah berbentuk tadi ditaruh di atasnya, nanti akan remuk langit bumi itu, menunjukkan beratnya la ilaha illallah. Sehingga dari sisi inilah la ilaha illallah diberi istilah oleh Nabi atau disebut oleh Nabi afdalul dzikri, zikir yang paling apa? Paling utama. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bolehnya seorang laki-laki memakai baju yang ada dibaj, ada sutranya. Tetapi dengan syarat sutranya itu lebarnya tidak lebih dari 4 jari. 2 jari boleh, 3 jari boleh, 4 jari boleh. Misalnya untuk di kerah ya, digulon. Nah, ini untuk dikasih sutra nggak apa-apa karena lebarnya tidak sampai 4 jari. Atau misalnya di bagian tengah badan sini ya, ini dikasih sutra. Nah, untuk di tengahnya ini untuk hiasan nggak apa-apa karena di sini makfufah bitibaj. Ini pinggirnya kalau sekarang istilahnya bordir ya, zaman dulu sebenarnya bukan bordir tapi dilapisi dengan kain yang kainnya itu dari sutra. Nah, maka ini tidak ada masalah, tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti beliau di sini melihat laki-laki tersebut memakai hal ini tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita temukan hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, bahwasanya sutra diperbolehkan apabila tidak lebih dari 4 jari ya. Naha, Nabi melarang an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir, memakai sutra, illa maudhi'a isba'ain, kecuali selebar 2 jari, au thalathin atau 3 jari, au arba'in atau 4 jari. Nah, maksimal 4 jari ini lebarnya. Hadis muttafaqun alaih dan lafal ini adalah riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini faedah dari kata-kata makfufatin bidibaj. Faedah berikutnya, yang dimaksud inna sahibakum hadza yuridu raf'a kulli ra'in wa bani ra'in, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan sahabatnya. Mau dia penggembala kambing, mau dia orang yang kaya. Orang kaya zaman dulu tandanya dia punya kuda, dia punya onta. Nah, maka si Arab Badui ini mengatakan, ini Muhammad sahabat kalian itu ingin meninggikan setiap orang yang rendah, yaitu penggembala kambing, orang-orang miskin. Tapi yang kaya-kaya direndahkan, yang miskin dinaikkan, yang kaya direndahkan. Maksudnya Nabi tidak membeda-bedakan para sahabat. Mau kaya, mau miskin, kalau sudah ngaji sama Nabi, duduk di majelis bersama-sama. Yang datang awal dia yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dimuliakan. Yang datang akhir maka duduknya di belakang sono. Nah, maka dia mengatakan seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diomongi seperti itu oleh Arab Badui ini. Kemudian beliau menyampaikan wasiat ini ya. Wasiatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan dari wasiatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini kita ambil pelajaran, disyariatkannya seseorang yang akan mati untuk memberikan wasiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin
tidaklah berhak seorang muslim lahu syai'un yuridu ayyusiya fihi, yang dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan, artinya ini perkara yang penting, maka tidak berhak yabitu lailatain, bermalam 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiatnya sudah tertulis padanya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau ada sesuatu yang penting yang kita perlu berwasiat, maka wasiatnya ditulis. Tidak berhak bermalam 2 malam tanpa menulis wasiat tersebut. Itu kalau wasiat yang penting, maksudnya yang diperlukan. Misalnya kita punya hutang dan sebagainya. Karena kalau kita punya hutang tidak ada yang tahu, istri nggak tahu, ini bisa bahaya. Bisa bahaya untuk diri kita sendiri. Karena seorang muslim diampuni dosa-dosanya semuanya apabila dia mati syahid, kecuali hutangnya tetap akan menyebabkan dia terjerat, tidak bisa masuk ke dalam jannah meskipun sudah mati. Maka wasiat ini tidak wajib ya, tetapi kalau ada sesuatu yang perlu diwasiatkan, tulis. Taunya tidak wajib dari mana? Dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menulis wasiat sama sekali. Beliau ketika sakit, beliau mengatakan, datangkan kertas, saya mau tulis wasiat. Ternyata para sahabat malah berselisih pendapat. Akhirnya beliau mengatakan, sudah semuanya pergi, nggak jadi berwasiat sampai akhir hayat. Berarti wasiat tidak wajib. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah bahwa syirik dan sombong ini adalah dosa-dosa besar. Adapun syirik dosa besar semuanya sudah paham. Adapun sombong dosa besar berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang dalam hatinya ada sedikit sifat sombong, maka dia tidak masuk ke dalam jannah. La yadkhulul jannah, tidak masuk dalam jannah man kana fi qalbihi, orang yang dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, seberat dzarrah berupa kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah kemudian ditanya, ya Rasulullah, seseorang di antara kita suka bajunya bagus, sandalnya bagus, ini termasuk sombong atau tidak? Maka beliau mengatakan, innallaha jamil, Allah itu maha bagus, Allah suka yang bagus, sehingga tidak ada masalah. Kamu suka baju bagus, kamu suka sandal bagus, nggak ada masalah. Tidak wajib, tetapi juga tidak apa-apa. Al-kibru batarul haq, yang disebut sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan para manusia. Hadis riwayat Muslim. Maka sombong ini termasuk dosa besar, menyebabkan tidak masuk ke dalam jannah. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan, kalau langit bumi itu semuanya dikumpulkan menjadi satu lingkaran, kemudian la ilaha illallah ditaruh di atasnya, maka la ilaha illallah akan meremukkan langit dan bumi. Ini hadis mengingatkan kita tentang hadis akhir zaman, di mana dalam hadis akhir zaman disebutkan nanti orang-orang muslim akan berperang tidak pakai senjata, tetapi pakai tasbih, tahlil, tahmid. Ini hadisnya terkenal. Tapi ternyata setelah saya cari hadisnya, derajatnya dhaif, sangat dahsyat. Kita lihat hadisnya. Penaklukan Konstantinopel di akhir zaman dengan tasbih. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, dan seterusnya. Ini hadisnya panjang. Fayaftatihuna al-Konstantiniyah, umat Islam menaklukkan Konstantinopel bit tasbihi wat takbiri, dengan tasbih dan takbir. Fayusibuna ghanaim lam yusibu mithlaha, mereka mendapatkan ghanimah yang sangat banyak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, kata Syekh Albani derajatnya maudhu, yaitu hadisnya hadis palsu. Nah, maka ditunggu saja apakah betul nanti ada peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir, menaklukkan Konstantinopel dengan tidak menggunakan senjata tapi dengan tasbih dan takbir. Kalau betul terjadi, maka itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena di sini disebutkan la ilaha illallah bisa meremukkan apa? Langit bumi. Nah, maka tinggal siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu.
Kalau yang mengucapkan itu adalah orangnya imannya kuat, maka mungkin ada pengaruh yang besar terhadap apa yang diucapinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur, tiba-tiba ada orang kafir datang merebut senjata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi dibangunkan, nih senjatamu sudah saya bawa, siapa yang bisa mencegah kamu dari saya? Kamu sekarang nyawamu di tangan saya. Maka Rasulullah mengatakan Allah. Nah, begitu mengatakan Allah, dia langsung tergetar hatinya, kemudian tangannya kemudian tiba-tiba melepaskan pedang tadi tanpa dia sadar. Nah, ini karena yang mengucapkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sangat mungkin seandainya terjadi kejadian tersebut, tapi saya jujur hadisnya derajatnya palsu tentang penaklukan Konstantinopel dengan tasbih tahmid tadi. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan pentingnya subhanallah wa bihamdih. Kenapa? Karena ucapan inilah salatnya segala benda, dan dengan sebab tasbih inilah segala makhluk dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran untuk kalam Allah dalam surah Bani Israil. Allah mengatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Surat Al-Isra ayat 44. Segala sesuatu semuanya tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham bagaimana tasbihnya benda-benda tersebut. Syai' itu dalam bahasa Arab a'ammul 'am, kata yang paling umum. Jadi segala sesuatu bertasbih, baik itu makhluk hidup atau makhluk tidak hidup. Misalnya laptop ini, misalnya meja ini, ya semuanya ini tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak paham bagaimana tasbih mereka. Dan inilah rahasianya kenapa guru kami Syekh Yusri Jabr hafizahullah, salah satu masyayikh di Mesir, beliau mewajibkan 2 wirid ini setiap hari 100 kali. Subhanallah bihamdih 100 kali, kemudian la ilaha illallah juga 100 kali. Ini sesuai pesan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena itu mari kita lakukan wirid ini, tasbih 100 kali, tahlil 100 kali minimal dalam setiap harinya. Kita lanjutkan hadis yang ke-32, al-haditsu tsani wa tsalasun an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dakhala 'ala Nabi, masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sementara Abu Bakar kaibun, sedih. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, Mali, kenapakah saya araka, melihat dirimu kaiban, susah? Qala, Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kuntu, adalah aku tadi, adalah aku inda bni ammin li, pada anaknya pamanku, jadi sepupuku, al-barihah, tadi malam, fulanin, namanya fulan disebutkan, wa huwa, sementara dia itu yakidu binafsihi, dia itu sakaratul maut. Jadi istilah orang Arab sakaratul maut itu disebut apa? Yakidu binafsihi atau yajudu binafsihi, maknanya sama ya, sakaratul maut. Qala, maka Nabi bertanya, fahalla, maka kenapakah tidak laqantahu, engkau mentalkin dia dengan la ilaha illallah. Qala, Abu Bakar menjawab, qad fa'altu, aku sudah lakukan ya Rasulullah. Qala, Nabi bertanya, faqalaha, maka dia mau mengucapkannya? Qala, Abu Bakar menjawab, na'am, ya. Qala, Nabi bersabda, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk jannah. Qala, Abu Bakrin bersabda, berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa hiya, bagaimana la ilaha illallah itu, lil ahya, bagi orang-orang yang masih hidup? Qala, Nabi menjawab, hiya, la ilaha illallah itu ahdamu, lebih menghancurkan, lidunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Hiya ahdamu lidunubihim, dia itu lebih menghancurkan terhadap dosa-dosa mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bazzar, sanadnya dhaif karena di dalamnya ada rawi bernama Zaidah ibni Abir Raqqat. Ini seorang rawi yang dhaif. Jadi ringkasnya hadis 32 ini derajatnya apa? Dhaif. Tapi isinya tidak salah, bahwasanya la ilaha illallah menyebabkan orang mati masuk jannah.
sesuai hadis-hadis yang lain. Bahwasanya la ilaha illallah menggugurkan dosa, karena la ilaha illallah termasuk amal soleh, dan amal soleh itu sifatnya menggugurkan amal-amal keburukan. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, surah Hud ayat 114. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu melenyapkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah bertanya, mali araka kaiban, kenapa saya lihat kamu susah? Nah, ini dalil disyariatkannya menghibur saudara yang sedang susah. Melihat saudara susah, Nabi tidak pernah diam, baik itu sahabatnya yang sudah dewasa seperti Abu Bakar As-Siddiq atau yang masih anak-anak. Ada adiknya Anas bin Malik, masih kecil, suka mainan burung. Tiba-tiba suatu hari dia susah, sedih. Maka Rasulullah bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Wahai Abu Umair, apa nasibnya burung nughair yang kamu miliki? Ya, kenapa dia sudah tidak bersama kamu lagi? Nah, ini dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq pernah menangis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar mengetahui dua orang ini menangis, ketika datang mengatakan, ya Rasulullah, ada apa engkau menangis bersama Abu Bakar? Tolong saya diberitahu, ada apa menangis? Kalau memang saya mendapatkan tangis, saya akan menangis bersama antum berdua. Tapi kalau saya tidak mendapatkan tangis, maka saya akan berusaha nangiskan diri sendiri supaya bisa nangis bersama kalian berdua. Jadi Sayyidina Umar pengen kalau Nabi itu sedang sedih, saya juga ikutan dalam kesedihan Anda, sehingga bisa membantu atau seolah-olah merasakan apa yang dialami oleh saudaranya ini. Nah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering saya sampaikan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ahabbul a'mali ilallah, amalan paling dicintai oleh Allah, maksudnya paling besar pahalanya adalah memasukkan kebahagiaan pada hatinya orang muslim. Hadis riwayat Tabarani sahih. Faedah berikutnya, fahalla laqantahu, kenapa kamu tidak talqin dengan la ilaha illallah? Ini menunjukkan pentingnya talqin terhadap orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Nah, tentang talqin diperselisihkan oleh para ulama bagaimana kaifiyatnya atau caranya. Pendapat mayoritas mengatakan talqin adalah dengan kita bisikkan pada telinga orang yang hampir mati ini, la ilaha illallah. Udah, dibisikkan aja. Kalau dia sudah mengucapkan sekali, sudah, jangan ditalqin lagi. Karena kalau sudah mengucapkan sekali, ditalqin lagi, nanti dia bosan, malah akan mengatakan perkataan yang lain. Misalnya dia mengatakan, nah aku wis ngomong tok talqin maneh. Nah, ketika dia sudah ngomong begitu kemudian mati, berarti kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah lagi. Maka kalau sudah terakhir la ilaha illallah, habis itu sudah jangan ditalqin. Pendapat yang kedua mengatakan cara mentalqin adalah kita panggil namanya, wahai fulan. Kalau bapak ya, wahai bapakku atau wahai ibuku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang. Pertama kepada pamannya Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, qul, ucapkan la ilaha illallah. Nabi pernah mengunjungi sahabat Nabi yang dari kalangan orang-orang Ansar. Nabi mengatakan, ya khal, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Karena itu yang dipilih oleh guru kami Syekh Walid Saifun Nasr, cara mentalqin adalah dipanggil namanya, kemudian kita katakan ucapkan la ilaha illallah, diperintah dengan kata-kata ucapkanlah. Tapi kalau kita memakai pendapat mayoritas juga tidak ada masalah ya, hanya dibisikkan dengan ucapan la ilaha illallah, karena tujuannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-33. Ini hadisnya pendek, kita baca ya. Al-haditsus tsalits was tsalasun an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah awsini qala
idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Qala qultu ya Rasulullah aminal hasanati la ilaha illallah. Qala hiya afdalul hasanati. Rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat lakin fihi shimrun an asyakhihi wa hassanahu al-Albani. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, wasiati saya. Maka beliau bersabda, idza apabila amilta, kamu telah beramal sayyi'atan, keburukan, maksudnya dosa, fa'atbi'ha, maka iringilah dia dosa itu hasanatan, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya menghapus dosa tersebut. Maka Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, apakah termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah? Maka beliau menjawab, hiya, la ilaha illallah itu afdalul hasanat, paling utamanya kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, rawi-rawinya thiqat. Hanya saja di dalamnya ada rawi bernama Shimrun, dia meriwayatkan dari asyakhihi, dari guru-gurunya, tidak disebut namanya. Berarti ini apa? Rawinya mubham. Mubham itu termasuk yang menyebabkan sanadnya dhaif. Tetapi Syekh Albani menilai hadis ini hasan, ya, karena apa? Dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain atau dikuatkan oleh hadis-hadis yang semakna. Maka ringkasnya hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu bisa menggugurkan dosa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini afdalul hasanat. La ilaha illallah adalah hasanat yang paling utama. Nah, hasanat itu sifatnya menggugurkan sayyiat, menggugurkan dosa-dosa. Karena itu cara bertobat bagaimana? Gampang. Cara bertobat adalah tidak harus melakukan sholat tobat, itu tidak harus. Yang penting setelah berbuat buruk kemudian berbuat baik. Meskipun para ulama mengatakan paling bagus perbuatan baik untuk mengiringi keburukan itu dilakukan yang sejenis atau yang semakna. Misalnya kita melakukan dosa dengan mulut, maka kita iringi dengan kebaikan yang dilakukan oleh mulut juga. Seseorang misalnya marah-marah, akhirnya keluar kata-kata kotor dari mulutnya. Setelah itu menyesal, astagfirullah, saya berkata kotor ini. Nah, maka untuk kafarahnya gimana? Ambil Quran, baca Quran 1 juz. Nah, ini mulut kita membaca. Fikih seperti ini, mengiringi kebaikan setelah keburukan dengan yang sejenis, ini ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man halafa minkum, barang siapa yang terlanjur bersumpah di antara kalian, faqala fi halifih, lalu mengucapkan pada saat sumpah, demi Lata, demi Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini berarti yang serupa. Tadi maksiatnya maksiat mulut, nah sekarang wiridnya apa? Kebaikannya juga kebaikan mulut. Wa man qala li sahibi, barang siapa yang mengatakan kepada sahabatnya, ta'ala uqamirka, mari sini judi sama saya. Nah, judi itu berkaitan dengan harta. Fal yatasaddaq, maka kafarahnya adalah dia sedekah. Nah, berarti kafarahnya atau hasanatnya juga berkaitan dengan harta juga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, itu cara menggugurkan dosa-dosa setelah kita melakukan dosa tersebut, lakukan yang sejenis dengan amalan dosa tersebut. Boleh juga dengan melakukan sholat tobat. Sholat tobat bagaimana caranya? Tidak ada cara tertentu. Rasulullah hanya mengatakan ma min abdin yudhnibu dzanban, tidak ada seorang hamba melakukan dosa, fayatawadda fayahsinu tuhur, dia berwudu dengan bagus, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian berdiri salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah bidzalika dzanbi, kemudian istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tersebut, illa ghafarallahu lah, kecuali pasti diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam 4. Jadi caranya cuma salat 2 rakaat, setelah itu istighfar. Udah. Bacaan tertentu enggak ada. Cara-cara tertentu harus waktu tertentu tidak ada. Kalau pakai cara-cara tertentu itu malah dhaif, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar salat taubat harus apa? Cara-cara tertentu.
Kemudian kenapa di sini Nabi mengatakan tamhuha? Iringi keburukan dengan kebaikan. Ini saya akan menghapus. Kenapa beliau mengatakan menghapus? Karena keburukan itu kalau dilakukan, hati kita akan ada satu titik hitam. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita tampilkan lagi supaya hafal lama-lama terhadap hadis Nabi SAW. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila dia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi, dititik pada hatinya, nuqtatun sauda, satu titik hitam. Nah, titik hitam ini akan dibersihkan dengan apa? Hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau tidak melakukan hasanat, akhirnya rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, menutupi hati mereka tingkah-tingkah yang mereka lakukan, yaitu dosa-dosa. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Karena itu ini pula yang menyebabkan guru kami Syekh Yusri Jabr dari Mesir menyuruh kita istighfar setiap hari 100 kali. Maka 2 wirid tadi wasiat Nabi Nuh dibaca, tasbih sama tahlil, tambah 1 lagi istighfar. Kenapa? Dosa-dosa kita setiap hari kita punya. Nah, maka harus istighfar untuk menggugurkan dosa-dosa kita tersebut. Hadis berikutnya hadis 34. Kita baca, an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahadun 10 marratin kutiba lahu 40 alfa hasanatin, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala gharib ay dhaif. Dari Tamim ad-Dari, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wahidan, Allah itu satu, ahadan, Allah itu esa, samadan, Allah itu yang dituju oleh para makhluk, lam yattakhidh sahibatan, Allah tidak mengambil istri, maksudnya tidak punya istri, wala waladan, tidak pula anak, walam yakul lahu, dan tidak ada bagi Allah kufuwan, bandingan, ahadun, seorang pun. Siapa yang mengucapkannya 10 kali, maka dicatat baginya 40.000 pahala, arba'un, 40 alf ribu hasanah pahala. Tapi hadis ini kata Tirmidzi adalah hadis yang gharib, dan sudah sering saya sampaikan, kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib saja itu maksudnya apa? Dhaif. Maka kesimpulannya hadis ini derajatnya dhaif. Lah kalau hadis dhaif, kenapa kok ditampilkan di buku ini? Maka jawabannya adalah karena memang buku ini tidak mensyaratkan hadis-hadisnya harus sahih, tidak. Dan para ulama membolehkan meriwayatkan hadis-hadis dhaif dalam bab-bab fadilah amal, tidak ada masalah. Yang penting dijelaskan saja yang jujur, ini dhaif, ini sahih. Nah, begitu. Kenapa harus kita jelaskan? Karena yang sahih itu kita yakini sebagai sabda Nabi, kita mengamalkannya yakin ini sunnah Nabi. Adapun yang dhaif, kita tidak boleh meyakininya sebagai sunnah Nabi. Dia amalkan boleh enggak? Boleh. Jadi misalnya kita mengamalkan ini, la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulangi sampai 10 kali. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan meyakini bahwasanya setelah kita mendapatkan 10 kali maka berarti kita sudah dapat pahala 40.000 pahala. Tidak boleh diyakini. Kenapa? Belum sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya tidak boleh meyakini? Dalilnya dalam Al-Quran, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna dhanna, sesungguhnya persangkaan itu, la yughni, tidak mencukupi, minal haqqi, terhadap kebenaran, syai'an, sedikit pun. Nah, maka hadis yang dhaif itu sifatnya masih dhann. Kita masih menyangka itu sabda Nabi, bisa jadi sabda Nabi, bisa jadi bukan. Nah, masih persangkaan, maka tidak bisa diyakini. Tapi kalau untuk amalan maka sudah boleh.
Adzan yakfi lil amal. Persangkaan yaitu hadis yang dhaif sudah cukup sebagai pengamalan, enggak apa-apa. Tapi ada syaratnya yang kemarin sudah kita bahas nih. Syaratnya hadis dhaifnya tidak dahsyat, maka hadis palsu enggak usah. Kemudian syaratnya lagi bahwasanya amalan tersebut ada dalil payung yang umum ya, dipayungi oleh dalil yang umum, yang sahih. Nah, ini kan termasuk wirid la ilaha illallah ini. Nah, maka ini masuk dalil umum, kita disuruh memperbanyak zikir atau wirid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ini dibaca 10 kali enggak ada masalah. Nah, syarat yang ketiga yang penting, jangan meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang ke-35. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kataballahu lahu alfi hasanatin rawahu Tabarani wa fihi faid Abul Warqa wa huwa matruk. Dari Abdullah bin Abi Aufa dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wahdahu, sendirinya Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, ahadun maha esa, samadun, yang dituju oleh semua makhluk, lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan, walam yakul lahu kuf'an, dan tidak ada tandingan atau bandingan bagi Allah, ahadun, seorang pun. Ini kuf'an boleh dibaca dengan 3 bacaan. Boleh dibaca kufuan seperti biasanya, boleh dibaca kuf'an, jadi fa-nya disukun, kemudian wawunya diganti apa? Diganti hamzah, kuf'an, boleh juga kufu'an. Nah, ini semuanya qiraah mutawatirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang mengucapkan ini, maka kataballahu lahu, Allah catat bagi dia alfi 2 juta hasanatin, pahala. Alfun itu 1000, kalau alfi 2000, alfin 2000 berarti apa? 1 juta, apa? 2 juta, okay? Hasanatin, pahala. Nah, ini hadis derajatnya dhaif karena di dalamnya ada rawi bernama Faid, dia seorang rawi yang matruk. Matruk itu ditinggalkan oleh para ulama karena hadisnya dhaif. Dan memang biasanya hadis-hadis yang isinya dahsyat seperti ini dhaif. Pahalanya sampai 2 juta, pahalanya sampai 2 miliar. Nah, yang dahsyat-dahsyat itu biasanya yang dhaif. Yang sahih yang normal-normal saja. Tapi kita temukan satu hadis yang meskipun dahsyat tetapi disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Meskipun saya jujur ya, sebagian ada yang mendhaifkan. Tapi kalau kita mengikuti Syekh Albani mensahihkan hadis ini enggak apa-apa. Man dakhala suq, siapa masuk pasar mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah catat untuknya 1 juta pahala, digugurkan darinya 1 juta dosa, ditinggikan baginya 1 juta derajat. Allah bangun untuknya 1 rumah besar di dalam jannah. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Syekh Albani derajatnya hasan. Ini yang biasa ke pasar nih, ibu-ibu nih, dihafalkan wirid nih. Masuk pasar baca wirid ini, pulang langsung bawa 1 juta pahala. Derajatnya naik 1 juta derajat nih. Nah, mari kita baca bersama ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 3 kalimat sebenarnya ya, atau kita 3 bagian. Kita bagi 3 bagian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Nah, ini adalah apa? 1 bagian, atau sampai lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, ini 1 bagian. Kemudian yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Nah, ini kan 1 bagian lagi.
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini satu bagian lagi. Jadi enggak banyak wiridnya, tapi pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hasan. Kita lanjutkan lagi hadis 36. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw qala yusbighu al-wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum, tidak ada dari kalian, min ahadin, seorang pun, yatawadda, berwudu, fayublighu, lalu dia mendahsyatkan, au qala, atau Nabi bersabda, fayusbighu, lalu dia menyempurnakan. Jadi caranya membaca begini, au qala fayusbighu. Meskipun qala tidak tertulis di sini ya, tapi cara membacanya begitu. Karena ini rawinya ragu-ragu, apakah Nabi mengatakan fayublighu ataukah Nabi mengatakan fayusbighu. Nah, maka caranya au qala gitu. Kalau langsung dibaca au fayusbighu gimana? Ya tidak berdosa, tapi itu menunjukkan dia nggak pernah belajar hadis. Kalau belajar hadis dia tahu cara membacanya au qala. Sama dengan baca Fatihah itu, Pak. Waladdallin, habis itu apa? Amin. Nggak ada tulisannya amin. Kok dibaca? Ya memang cara membacanya begitu. Nah, demikian juga di sini. Au qala, atau Nabi bersabda fayusbighu, lalu dia menyempurnakan wudu. Tsumma yaqul, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, illa, kecuali futihat lahu, dibuka untuknya abwabul jannah, pintu-pintu surga, as-samaniyah, yang jumlahnya 8. Yang 8 ini bukan surganya, tapi apa? Pintunya. Yadkhulu, dia masuk, min ayyiha, dari mana saja pintu 8 tadi, syaa, yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah la ilaha illallah setelah berwudu. Karena itu habis wudu bacalah syahadatain. Bagaimana kalau ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin? Boleh, meskipun saya jujur, derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Ini hadisnya saya tampilkan riwayat Tirmidzi. Siapa berwudu, membaguskan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang selalu tobat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah saya termasuk orang yang bersuci, maka dibuka baginya pintu jannah yang 8. Nah, kata Syekh Albani derajatnya sahih, tapi kata muridnya Syekh Albani namanya Syekh Zuhairi derajatnya dhaif. Nah, yang mengatakan dhaif tidak mengamalkan silahkan, yang mengatakan sahih mengamalkan silahkan. Kalau saya menghasung untuk mengamalkan. Kenapa? 1, ada ulama yang mensahihkan. 2, isinya sangat bagus sekali. Ya Allah jadikanlah saya termasuk orang yang selalu tobat, selalu bersuci, bagus sekali isinya. 3, ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, penulis kitab Muharrar. Kitab Muharrar itu kitab hadis seperti Bulughul Maram. Beliau akhir hayatnya ditutup dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Waktu itu beliau sakit, sakitnya sakit ishal, diarenya dahsyat. Ke kamar kecil terus, wudu lagi, ke kamar kecil lagi, wudu lagi. Nah, ketika sudah bolak-balik ke kamar kecil dalam 1 hari, akhirnya beliau lemes. Nah, setelah beliau berwudu, kemudian mengucapkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu husnul khatimah yang sangat indah. Yang menceritakan adalah bapak beliau sendiri. Karena beliau ini ulama yang matinya muda, belum sampai usia 40 tahun sudah wafat. Belum sampai usia
40 tahun, tapi kitabnya sudah tersebar kemana-mana, kitab Muharrar. Ini terkenal di negara-negara Arab ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak begitu terkenal, tapi banyak sudah yang mempelajari kitab Muharrar ini. Nah, maka silahkan dibaca, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa ketika disebutkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, maka disebutkan juga Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Dan itulah apa yang dimaksud di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rafa'na laka dzikraka. Surat Al-Insyirah ayat yang keempat. Wa rafa'na, dan kami telah meninggikan laka untukmu wahai Nabi Muhammad, dzikraka, namamu. Bagaimana maksudnya? Setiap disebut Allah disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam adzan, dalam salat, dalam tasyahud. Nah, semuanya itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan surga pintunya ada samaniyah, ada 8. Karena itu dalam hadis yang sahih disebutkan ma baina misra'aini min masari'il jannah, antara 2 daun pintu dari pintu-pintu jannah, jaraknya antara keduanya itu masiratu arba'ina aman, itu jarak perjalanan 40 tahun. Jadi lebarnya pintu dalam jannah itu adalah lebarnya 40 tahun. Tetapi wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun, akan datang suatu masa atau suatu hari kepada pintu jannah itu, wa innahu lakadzidun, pintu itu desak-desakan orang masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Nah, ini ketika ahli jannah disuruh masuk ke dalam jannah. Nah, saking banyaknya yang masuk, maka sampai masuk dengan kadzid, dengan desak-desakan, dengan musdahim ya. Kadzid itu maknanya apa? Nah, kita lihat dalam hadis dalam syarahnya ini. Apa makna kadzid ya? Kadzid ai imtila wa ziham. Pintunya itu penuh dan desak-desakan. Fin nihayah, dalam kitab Nihayah disebutkan al-kadzid az-ziham. Jadi maksud kadzid itu desak-desakan. Nah, maka inilah kondisi jannah. Mudah-mudahan semuanya kita masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, dari pintu manapun yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu caranya bagaimana? Kalau kita wudu, maka ucapkan tasyahud, kemudian doa tadi ya. Maka kalau mati nanti masuk jannah dari 8 pintu surga ini. Kita lanjutkan hadis 37. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin illa ba'athahu Allahu yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa lam yarfa' li ahadin yawma idzin 'amalan afdala min 'amalihi illa man qala mithla qawlihi aw zada. Rawahu at-Tabarani wa fihi Abdul Wahhab ad-Dhahhak wa huwa matruk. Dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, laisa min 'abdin, tidak ada seorang hamba, yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak mi'ata marrah, 100 kali, illa ba'athahu Allah, kecuali Allah akan bangkitkan dia yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, wa wajhuhu kal qamar, wajahnya seperti bulan, maksudnya bersinar-sinar, lailatal badr, pada malam purnama, walam yarfa', dan Allah tidak mengangkat li ahadin, untuk seorang pun, yauma idzin, pada hari itu, amalan, satu amalan, afdala min amalih, yang lebih utama daripada amal dia, yaitu yang tahlil 100 kali tadi. Illa man qala mithla qaulih, kecuali kalau ada orang yang mengucapkan semisal persis ucapannya, yaitu 100 kali, au zada, atau dia menambah lagi, yaitu 110 atau 200 atau 300 nih. Hadis ini sayangnya ada rawi bernama Abdul Wahhab, dia seorang rawi yang matruk, berarti hadis ini derajatnya dhaif. Tapi sekali lagi diamalkan, silahkan
100 kali tahlil setiap hari, silahkan. Berdasarkan hadis ini, nggak apa-apa. Hadis ini dhaif, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hadis ini meskipun dhaif, tetapi amalan tersebut sudah terpayungi oleh dalil umum yang sahih. Wadhkur rabbaka katsiran, zikirlah banyak kepada Allah. Nah, 100 ini termasuk banyak insyaallah taala. Nah, sehingga tidak ada masalah. Yang penting tidak meyakini isi hadis ini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya jumlah 100 ini bukan batasan. Karena di sini dikatakan auzada, atau dia menambah. Jadi nggak apa-apa lebih dari 100. Wirid setelah sholat misalnya, Nabi kan mengatakan 33, 33, 33. Apakah seseorang boleh seandainya dia wirid setelah sholat 100, 100, 100? Nggak ada masalah. Yang penting jangan meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnahnya Nabi memang kita disuruh 33, 33, 33. Nah, kalau kita ditanya, kenapa kamu kok 33? Nah, ini sunnah Nabi. Tapi kalau kita ditanya, kenapa kok kamu baca 100 setelah sholat itu? Ya, karena waktu saya longgar. Waktu saya longgar, saya pengen zikir lebih banyak. Saya baca 100, 100. Nggak ada masalah. Termasuk juga wirid-wirid yang lain yang disebutkan oleh Nabi. Misalnya Nabi mengatakan, saya sudah meninggalkan kamu ba'da subuh, mengucapkan 4 kalimat, saya ulang 3 kali. Seandainya ucapanku ini dibandingkan dengan zikirmu sejak subuh tadi, itu lebih unggul ucapan atau zikir yang saya baca. Apakah boleh dibaca lebih dari 3 kali? Tidak ada masalah. 3 kali tidak membatasi. Jadi salah paham kalau orang menganggap bahwa mi'ata marrah 100 ini betul-betul harus 100, tidak boleh lebih. Begitu lebih maka fadilahnya hilang. Nggak ada kayak begitu. Kalau kita membaca 100 kali fadilahnya begini, maka kita baca lebih dari 100 kali, kita sudah mendapatkan fadilah yang 100 kali tadi. Seandainya kita tambah 100, berarti fadilah tadi berulang lagi untuk kita, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat yang saya ikuti. Pendapat para ulama dalam hal ini yang saya ikuti adalah bahwa jumlah-jumlah ini tidak membatasi. Kita lanjutkan hadis 38. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah wa laqinuhum 'indal mauti la ilaha illallah فإنه من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ثم عاش ألف سنة ما سئل عن ذنب واحد. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda, iftahu, bukalah ala sibyanikum, untuk bayi-bayi kalian, anak-anak kecil kalian. Awali kalimatin, kalimat yang dia ucapkan pertama itu adalah la ilaha illallah. Walakinuhum, dan talqinilah mereka anak-anak kalian indal mauti, sebelum matinya, dengan ucapan la ilaha illallah. Fa innahu, karena sesungguhnya man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang adalah awal ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir ucapannya juga la ilaha illallah. Thumma 'asha alfasanatin, kemudian hidup selama 1000 tahun. Masu'ila an dzanbin wahidin, dia tidak akan ditanya tentang satu dosa apapun juga. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Tarikh dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadisnya derajatnya maudhu'un, sebagaimana dikatakan sendiri oleh Syekh Kandahlawi dalam kitab ini. Jadi hadis ini derajatnya apa? Palsu, hadisnya palsu, maudhu. Tapi boleh nggak dipraktekkan? Kita punya anak kecil, ditalkin la ilaha illallah, sehingga begitu nanti usia bicara, nggak tahu usia berapa, usia 1 tahun atau berapa. Nah, maka karena setiap hari diucap la ilaha illallah, maka pas dia bisa ngomong, ucapan yang pertama keluar la ilaha illallah. Boleh nggak ini dipraktekkan? Boleh, nggak ada masalah. Ini kan bukan termasuk ibadah, ini termasuk muamalat, ya. Pengajaran itu termasuk muamalat. Jadi mengajar seperti ini, yang seperti yang saya lakukan ini termasuknya bab muamalat, bukan bab ibadat. Kalau ibadat itu maksudnya ibadah yang khusus, sholat, puasa, dan sebagainya, yang aturannya sudah baku dari Allah. Kalau pengajian seperti ini, aturannya tidak baku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngaji hari apapun silahkan. Jumat sore boleh, Ahad sore boleh, pagi juga boleh, malam juga boleh.
Saya terkesan dengan Al-Imam Ibnu Asakir. Beliau itu dalam satu hari mengajar 50 pelajaran. Dalam satu hari 24 jam itu pengajiannya sampai berapa? 50 pelajaran. Padahal hanya 24 jam. Nah, mungkin kalau kita mendengar ini berita yang tidak masuk akal. Tapi ketika kita mengetahui bahwa ternyata pengajian beliau itu sudah dimulai sejak sebelum subuh, maka itu tidak mengherankan. Dari bangun malam jam 2, salat tahajud sampai jam 3, habis itu jam 3 sampai jam 4 subuh pengajian. Ini sesuatu yang masuk akal kalau kemudian sampai ada 50 pengajian. Satu pengajiannya mungkin setengah jam, ya, 50 pelajaran dalam satu hari beliau. Subhanallah. Ini sesuatu yang sangat bagus kalau kita bisa menirunya, yaitu dalam hal-hal yang lain, ya, yaitu diisi hari-hari kita dengan amal-amal kebaikan sampai pada tingkatan 50 kali dan sebagainya itu. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-39. An Ummi Hani'in radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku dhanban. Dari Ummi Hani radhiyallahu anha. Ummi Hani ini adalah saudari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Hani ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, maka ini sepupunya Nabi. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah la yasbiquha, tidak akan mendahuluinya amalan apapun juga. Maksudnya ini amalan yang paling utama. Wala tatruku dzanban, dan dia tidak meninggalkan dosa apapun juga. Artinya dia menggugurkan dosa-dosa. Tapi hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, dalam sanadnya ada rawi bernama Zakaria bin Maghdur. Dia adalah seorang rawi yang dhaif. Jadi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Tapi hadis-hadis yang lain sudah cukup bagi kita. Kita tutup dengan hadis yang terakhir, hadis ke-40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, iman itu bid'un wa sab'un, ada sekian 70 sekian syu'batan, cabang. Fa afdaluha, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya imatatul adha, menyingkirkan gangguan, anit tariqi, dari jalan. Wal haya'u, dan malu, syu'batun, satu cabang, minal iman, dari iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam 6. Syekh Kandahlawi mengatakan wahada, dan hadis ini akhiru ma aradtu iradahu, hadis terakhir yang ingin saya tampilkan dalam buku ini, fi hadzal fasli, dalam pasal ini, yaitu pasal la ilaha illallah, riayatan li'adadil arba'in, supaya jumlahnya genap 40 hadis. Wallahul muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk segala yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis terakhir, hadis yang sahih, riwayat Imam 6. Imam 6 itu siapa? Bukhari, Muslim 2, tambah lagi 4 kitab sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, berarti ada apa? Imam 6 yang meriwayatkannya. Ini semuanya meriwayatkan, berarti hadis ini sahih. Bahwa iman itu ada 70 sekian. Yang disebut bid'un sekian, menurut pendapat yang terkenal, itu antara 3 sampai 9. Antara berapa? 3 sampai 9. Jadi cabang-cabang iman itu minimalnya 73, maksimalnya berapa? 79. Nah, dari 79 cabang iman ini, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Artinya apa? Cabang-cabang iman ini kalau kita lakukan, iman kita bertambah. Berarti paling cepat untuk menambah iman, memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Karena itu la ilaha illallah 100 kali dalam satu hari, ini menurut saya sangat penting. Tujuannya menggugurkan dosa, supaya imannya bertambah, dan seterusnya, fadilah-fadilah sangat banyak. Kalau kurang dari 100, ini kebangetan kita ini.
karena sudah mengaji banyak hadis Nabi SAW, tetapi la ilaha illallah belum bisa sampai 100 kali. Ini masih sangat kurang untuk kita yang sudah ngaji. Kalau orang-orang yang tidak pernah ngaji ya, mereka tidak tahlil kecuali 1 kali saja sehari, ya itu sudah urusan mereka ya. Kita orang-orang ngaji harus lebih baik, 100 kali minimal, tambah lagi lebih bagus. Ba'da sholat 100 kali tahlil sehingga menjadi 500 kali karena sholatnya 5 kali, nggak ada masalah, bagus. Paling rendah dari cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti kalau ada orang menyingkirkan gangguan dari jalan, ini imannya bertambah. Sebaliknya, kalau dia memasang gangguan di jalan, berarti imannya apa? Berkurang. Nah, sekarang ini banyak orang tidak melaksanakan hadis ini, malah menyelisih hadis ini. Mengadakan acara di tengah jalan, padahal jalannya jalan utama yang kalau ditutup orang lain susah untuk cari jalan yang lain. Kalau jalan desa kan banyak sekali cabangnya, ditutup satu bisa lewat yang lain. Ini jalan utama, jalan kota ditutup. Tidak boleh seperti itu, mengganggu, itu menurunkan iman Anda, itu seperti itu. Jangan ditutup. Dipakai separuh saja, separuhnya dibuka supaya orang bisa melewati. Maka saya takjub dengan bapaknya teman saya, rahimahullah, sudah wafat. Katanya sebelum wafat dia berpesan, nanti kalau mengantar jenazah saya jangan nutup jalan. Ambulannya itu jangan nutup jalan, separuh jalan saja. Karena semuanya berhak untuk mendapatkan jalan itu. Apakah ada dalilnya jalan ditutup gara-gara jenazah lewat? Nggak ada seperti itu. Maka semuanya masih punya hak untuk lewat, jangan ditutup-tutup. Ini zalim seperti ini. Nah, maka di sini Nabi sebutkan yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Para ulama mengambil kesimpulan, barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan, hendaklah sambil menyingkirkan itu sambil mengucapkan la ilaha illallah, supaya dia mengumpulkan antara ujung cabang iman yang paling tinggi dan ujung cabang iman yang paling rendah. Nah, maka ini silahkan saran dari para ulama diamalkan. Kita melihat gangguan di jalan apa, misalnya batu, nah, kita ambil batu itu, kita singkirkan sambil la ilaha illallah. Kita melihat ada kayu, nah, kayunya ditendang supaya minggir dari jalan sambil mengucapkan la ilaha illallah. Melihat paku, ambil paku itu sambil dilempar mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah mengumpulkan antara dua kebaikan. Kemudian malu termasuk cabang iman. Malu itu definisinya apa? Ini saya tuliskan di sini. Al-haya'u, malu adalah khuluqun, satu akhlak, ya ba'atsu ala fi'lil khair, yang menyebabkan kita semangat melakukan kebaikan, wa tarkis syarri, menyebabkan kita meninggalkan keburukan. Itu namanya haya. Bangun jam 3 mendengar azan malam, pengennya tidur sebenarnya karena masih ngantuk, tapi malu sama Allah. Ya Allah, sudah 1 hari Engkau beri nikmat saya, tapi masih tidur aja saya. Nah, akhirnya dia paksakan diri untuk bangun sholat tahajud. Itu namanya haya, malu itu. Tapi kalau seseorang pemuda diajak ke masjid sholat jamaah, dia mengatakan saya malu karena rata-rata yang di masjid orang-orang sudah tua, sudah mau mati. Itu bukan malu, itu namanya ajzun, itu loyo, lemes, nggak mampu berbuat baik. Nah, kalau malu, justru malu tidak ke masjid. Yang lain pada ke masjid, saya tidak ke masjid, malu saya. Malu saya. Kenapa? Nikmat Allah kepada kita itu sama. Kita diberi nikmat sehat, yang satunya sehat datang ke masjid, saya sehat nggak datang ke masjid, malu saya. Nah, itu malu betul kayak begitu. Nah, maka malu adalah akhlak yang menyemangati berbuat baik dan menyebabkan orang meninggalkan keburukan. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat malu yang sempurna.